datang di Soul Apa nih maksudnya? Podcast. Oh ya, udah podcast. Podcast perdana Soul Podcast. Oh iya. Gini-gini ya, harus gitu ya emang. Harus kayak gitu. Oke, siap. Oke, saat ini kita kehadiran tamu kita. Ya, saya bukan siapa-siapa ya. Oke, lanjut. Tamu kita namanya Sepdi. Ya, terus gimana? Udah gitu. Ya, podcast kali ini kita akan sharing terkait pengalaman dan tujuan hidup maupun keresahan generasi muda. Aduh, berat banget ya. Jadi saat ini kita akan mau bahas apa ya? Kita akan bahas seputar pengalaman kita lah Ya, selama kita berkuliah kan. kuliah lah. Oke. Boleh. Jadi sekedar informasi teman-teman. Teman-teman. Apa lanjut, Bang? Gimana? Sepdi ini baru saja lulus kuliah di tahun ini. Amin, puji Tuhan. Selamat ya, Sep. Selamat, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Jadi kita ngobrol santai aja nih seputar pengalaman kita sebagai mahasiswa. Dan ya kalau Sepdi karena sudah mantan mahasiswa ya, jadi bisa lah. Oh iya. Kasih bagikan pengalamannya untuk kita ya. Oh, bisa sekali. Bisa sekali. Terima kasih. Apa? Pertama tuh kita mau bahas dulu tujuannya kita tuh kuliah apa sih sebenarnya gitu. Tujuan kuliah. Bang Dep dulu deh. Tujuan kuliahnya apa coba? Aku ya, kalau saya sih tujuan kuliah itu sebenarnya ingin apa ya? Ingin meningkatkan status lah ya, meningkatkan status. Misalnya ya status sosial, terus juga meningkatkan karir lah nantinya di dunia pekerjaan. Gitu. Jadi ya kuliah ya tujuannya untuk itu gitu, supaya bisa bersaing lah. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau menurutku kuliah, kenapa aku kuliah? Iya. Tujuannya kamu kuliah apa? Tujuan aku kuliah ya pastinya karena pengen jadi seorang psikolog. Salah satu syaratnya kan harus kuliah kan. Nah, kalau nggak kuliah kan nggak mungkin jadi psikolog kayak gitu. Pemahaman awam dulu kayak gitu. Pemahaman awal aku masuk psikologi kayak gitu, Bang. Nah, sama di sisi lain aku kayak ibaratnya modal kamu buat dapat kerja kayak gitu. Salah satunya ya semakin tinggi pendidikanmu mungkin itu peluangmu buat dapat kerja semakin gampang gitu, Bang. Makanya aku ambil kuliah juga kayak gitu. Sama dong kita ya, kurang lebih ya. Kurang lebih sama lah. Jadi untuk meningkatkan karir lah nantinya ya. Biar lebih enak juga kan dapat kerjanya. Benar sih. Karena memang dulu saya juga sempat kerja sebelum masuk kuliah. Jadi pendidikan itu sangat jenjang pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap karir kita di perusahaan lah. Biar bisa naik jabatan kayak gitu. Ya, itu contoh tertentu ya. Kalau di tempat-tempat lain kurang tahu juga sih. Nah, Sep, kamu milih kampus itu maksudnya saat kamu masuk kuliah itu berapa kampus yang kamu pilih gitu? Berapa kampus yang aku pilih? Cuma 2 sih. Cuma 2. Dan itu 2 perguruan tinggi swasta lah. Dua-duanya di Jawa. Satunya di mana? Satunya di Jogja. Satunya lagi? Satunya lagi di Salatiga. Ya. Yang keterimanya di mana? Yang di Salatiganya. Oh, di Salatiga. Kebetulan yang jurusan yang aku daftar itu sama semuanya, jurusan psikologi juga kayak gitu. 2 ya. Kalau aku dulu sih ya cuma milih 1. Aku nggak nanya sih. Oh, nggak nanya gitu. Enggak, maksudnya ini kan sharing kita kan. Ini kan podcast gitu loh. Iya. Gimana sih? Iya, enggak apa-apa, Bang. Kalau saya dulu ya hanya milih 1 kampus dan 1 jurusan saja gitu. Jurusan. Dan ya syukurlah diterima gitu ya. Syukur banget lah ya. Iya. Gimana nih kira-kira kesan awal kamu selama berkuliah itu bagaimana? Kesan awal selama berkuliah itu kayak di nirwana kayak gitu, Bang. Wis. Enggak sih, maksudnya kayak naik kesan awal kuliah itu ya kayak yang dibayang-bayangkan selama SMA kayak gitu, kayak wih, kuliah nggak pakai seragam, bebas kayak gitu.
terus jamnya juga nggak menentu kayak dari jam 7 sampai jam 2 siang kan. Kalau SMA kan kayak gitu. Nah kalau kuliah jamnya bebas kayak gini, terus udah apa, sama kayak wih udah anak kuliahan gitu, udah bukan SMA lagi. Kayak wow aja lah ketika udah ngerasain jadi yang namanya mahasiswa. Maha di atas semua siswa kan, mahasiswa gitu. Kayak kesannya kayak wow aja lah ketika masuk, kayak ketika pertama kali ngerasain jadi mahasiswa itu Bang. Kamu nggak nanya aku nih kesanku kayak mana nih? Ya kalau pengen ditanya sih nggak apa-apa sih. Ya bener ya. Ya silakan. Nah, jadi kalau saya dulu kesan awal masuk sebagai mahasiswa itu ya ada rasa minder ya, karena minder karena lihat ya teman-teman ini apa ya, fresh graduate gitu loh, baru lulus SMA langsung kuliah gitu loh. Sedangkan aku ini kan ya sudah sekian tahun lulus SMA, baru berkuliah gitu loh. Jadi ada semacam rasa minder karena ya pasti beda usia ya gitu. Tapi setelah dijalani ya biasa aja gitu loh. Biasa aja, jadi rupanya itu hanya sebagai apa, hanya sebatas penilaianku aja gitu, persepsiku aja gitu. Ternyata yang persepsi orang lain ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, cuma kita aja yang mikirnya terlalu berlebihan kan gitu. Nah, ya aku ingat juga sih waktu pertama kali kita kenal kan. Kita ini udah kenal lah, ibaratnya udah kenal. Awal kita nongkrong kan waktu itu di kos Bang Dev tuh. Aku dulu mikirnya Bang Dev ini beda sama aku tuh kayak 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Kayak beda-beda tipis lah kayak gitu. Pas dikasih tahu Bang Dev kelahiran berapa? 90. Ya, segitulah ya. Intinya kita beda apa ya? Beda usia agak sedikit jauh lah. Sedikit jauh. Gitu ya. Jadi kaget kayak gitu. Nah, sama waktu itu kocak juga sih ceritanya si teman kita, si Nyo. Kan waktu itu kan nanya Bang Dev. Awalnya dia ngira Bang Dev tuh kayak beda 1 tahun 2 tahun juga Bang sama Bang Dev. Terus ditanyain Bang Dev tuh umurnya berapa sih? Kelahiran tahun berapa sih? Terus disebutin tahunnya tuh berapa. Terus kata sinya, bercandanya jelek kayak gitu. Pas giliran Bang Dev kasih tahu KTP-nya baru tahu. Iya, baru percaya ya. Jadi kayak gitu. Itulah. Jadi kita tidak boleh terlalu persepsi terlalu berlebihan gitu ya. Betul. Boleh nggak diceritain suka duka kamu selama berkuliah itu kayak mana gitu? Suka duka saya selama berkuliah. Santai aja dong, santai lah. Santai, kita ngobrol santai aja. Enggak. Suka duka saya selama berkuliah ya. Mungkin kita bicara dari dukanya dulu ya. Enggak. Bicara dari dukanya itu kayak gimana ya? Kayak pertama ya pasti jauh dari orang tua. Ya kan? Yang mana kamu dari kecil sampai SMA sama orang tua terus. Nah, ketika pas kamu kuliah, aku merantau, kan jauh dari orang tua kayak gitu kan. Pasti ada rasa kangen kayak gitu sama orang tua kan. Itu pertama dukanya itu, nggak bisa kumpul sama orang tua setiap harinya kayak gitu. Ya paling bisa kumpul 1 tahun sekali atau libur semester kayak gitu. Itu dukanya. Sama ya mungkin dukanya itu manage keuangan Bang, manage keuangan. Bahasanya terlalu accounting apa ya? Accounting banget ya. Jujur. Itu kayak waduh. Santai aja lah, santai. Kita usah dramatisir lah ya. Kita sharing aja ini ya. Enggak. Aduh, sorry guys, garing, sorry. Pokoknya pas memanage keuangan itu ya susahnya di manage keuangan Bang. Kayak misalnya kita kan di waktu awal-awal masuk, dapat duit sendiri, dikasih duit banyak gitu kan. Jadi beli apa aja suka-suka gitu. Nah, pas udah mau tanggal tua, pertengahan bulan, udah mulai habis, butuh uang, tapi dikirimnya baru dekat awal bulan lagi kayak gitu. Mungkin ya dukanya itu ya karena manage keuangan itu sendiri. Sebenarnya kembali ke kita juga sih. Iya sih. Bisa manage-nya enak atau enggak. Itu sih palingnya dukanya. Sama ya dukanya di awal-awal doang. Awal nyesuaiin budaya ketika aku di Kalimantan sama di Jawa kan beda. Orang di Kalimantan kayak gimana, orang di Jawa kayak gimana juga kan. Bukan orang di Jawanya yang nyesuaiin kita, tapi kitanya yang nyesuaiin budaya di Jawa. Nah, itu yang tantangan terberatku juga sih pada saat itu. Suka dukanya kayak gitu. Ya,
Mungkin kalau duka alasan yang mainstream itu yang kayak tugas kuliah, stres segala macam ya itu biasa lah. Biasa. Semua mahasiswa pasti ngalamin lah ibaratnya. Semua mahasiswa ya pasti ngalamin. Bang Dep kan gitu ya. ngalamin juga seperti Iya, sama kita sama mengalami juga. Sama, Tapi kan apa ya, pengalaman orang kan kadang-kadang nilai berbeda-beda gitu kan. Ya tadi kan Sepdi bilang tuh soal apa ya, soal gimana cara menyesuaikan budaya yang ada di tempat kita kuliah gitu ya. Saya juga sebenarnya apa ya, mau dibilang mengalami hal itu tidak terlalu juga sih, karena daerah saya itu kan apa ya, mau dibilang di sana juga banyak orang Jawa gitu. Banyak orang Jawa. Jadi sedikit memahami karakter orang Jawa gitu kan. Cuma nggak semuanya itu bisa disederhanakan gitu. Kadang-kadang budaya orang Jawa yang di tempat kita dengan budaya orang Jawa yang apa ya di sini tuh ya belum tentu sama gitu. Mungkin saja budaya orang Jawa yang di tempat kita itu sudah apa ya, kayak membaur gitu loh, membaur dengan budayanya kita gitu. Jadi itu sih, jadi memang poinnya adalah kita harus apa ya, kayak bisa menyesuaikan dan berhati-hati lah, berhati-hati bergaul gitu ya. Oke, Sep, menurut kamu ya, penting nggak sih untuk berkuliah itu? Penting nggak penting sih kembali ke diri masing-masing. Ya? Cuma ya kalau ditanya ke aku sih, menurutku ketika aku pengen jadi psikolog, ya salah satunya sarana buat kamu jadi psikolog ya kuliah kayak gitu. Nah, terus di sisi lain lagi aku ngelihat bahwa kuliah ini kayak wahana dimana kamu bisa ngembangin diri kamu lah kayak gitu. Ngembangin diri kamu kan gak cuma di kuliah, kamu bisa cari kerja dimanapun gitu kan. Itu yang bisa kamu dapetin. Nah, cuma di kuliah ini selain kamu dapat apa ya, bisa ngembangin diri, ilmu yang kamu pelajari pun tentang yang kamu suka itu dapat kayak gitu, penting. Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting atau nggak penting sih, menurutku kembali ke orangnya lagi sih. Cuma ya kuliah itu kayak salah satu wahana doang buat kamu bisa improve dirimu terus menerus kayak gitu. Mungkin satu juga tambahan sih, Sep, kalau kuliah ini kan ya tadi sudah disebutin itu kuliah juga itu penting untuk menambah relasi gitu ya, menambah relasi dan iya sih salah satunya menambah relasi, karena apa ya, semua nanti orang kan yang setelah lulus kuliah ini pasti akan keluar dari dunia kampus dan berkarya di masing-masing bidang kan. Dan kadang-kadang dibutuhkan apa ya, dibutuhkan relasi gitu loh, dibutuhkan relasi untuk saling bertukar informasi, saling apa ya istilahnya ya, jadi lebih mudah lah, lebih mudah menemukan bidang yang kita mau, karena memang kita sudah bangun relasi selama di kampus. Dan orang-orang ini kan nyebar di berbagai bidang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nanti keluar dari kampus dan kita juga mencoba untuk berkarya di tempat lain gitu. Jadi sudah ada akses gitu loh. Akses artinya bukan nepotisme ya, dalam tanda kutip ya. Tapi kayak channel gitu loh. Lebih tepatnya channel. Ya syukur-syukur kalau misalnya yang udah lulus masih ingat kita. Tapi kan kalau nggak ingat kita sama aja. Iya, kembali lagi sih dari ininya ya, dari orang-orang. Cuma ya kalau menurutku ya, Mbak waktu ke UKSW, yang Mbak Nana ke UKSW itu kan dia bilang kampus itu bukan cuma tempat kamu belajar toh. Buat kamu kembangkan diri kamu gitu loh. Ikut organisasi, ikut seminar, ikut pengabdian masyarakat di mana-mana kayak gitu. Karena kalau menurutku pribadi, ketika kamu udah punya gelar sarjana, pekerjaan yang kamu pengen yang sesuai dengan sarjanamu itu belum tentu kamu dapetin. Kenapa? Karena universitas aja banyaknya minta ampun, mahasiswanya aja juga banyaknya minta ampun. Nah, jadi saingan kamu buat dapat satu pekerjaan yang sesuai jurusan kamu itu susah kayak gitu, kecuali kamu punya nilai plus kayak gitu. Nah, makanya kalau menurutku ketika kamu bermahasiswa, kamu nggak cuma fokus ke salah satu bidang disiplinmu aja gitu. Jadi kayak kembangkan kamu punya skill yang lain kayak gitu. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan ketika kamu nggak dapat kerja yang satu, kamu bakal coba cari kerjaan yang lain kayak gitu. Tapi itu bisa kamu dapatkan ketika kamu bisa kembangkan diri kamu, nggak cuma kuliah toh kayak gitu ya, kayak ikut-ikut yang lain lah kayak gitu. Mantap. Oke, Chef,
Apa? Ini kayak gimana sih? Tanya-tanya, jawab pertanyaan. Loh, kan saya menanggapi. Iya, silakan. Jadi ini udah tidak menanggapi lagi. Jadi kira-kira ada nggak tips untuk adik-adik kita yang akan masuk kuliah di tahun ini? Tips apa? Oke. Tips. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke. Ada nggak sih tips buat adik-adik kita yang masuk kuliah tahun ini, Sep? Kalau menurutku tips untuk apa dulu nih? Tips sebagai ketika buat masuk ke kuliah atau kayak buat diri sendiri, kayak misalnya gue kuliah enggak sih, atau gue kuliah atau gue mending kerja aja kayak gitu. Maksudnya tips buat di kuliahnya nanti atau gimana? Tips untuk kuliahnya. Oh, tips untuk Ya, kuliahnya. biar nggak terlalu banyak kan. Oh, kalau menurutku sendiri, tips buat kamu selama berkuliah, pertama ya sukai bidangmu itu kayak gitu. Karena ketika kamu gak suka bidangmu itu pasti bakal sulit banget mahaminnya. Nah, beda halnya ketika kamu suka sama bidangmu itu, terus walaupun banyak tugas, walaupun banyak praktek, tapi ketika kamu enjoy itu aman-aman aja gitu, santai kayak gitu. Terus yang kedua itu kuliah, jangan cuma kuliah, kembangin diri kamu dengan ikut seminar, ikut kayak ekskul, ya kayak kelompok bakat minat kayak gitu. Terus kayak coba ikut organisasi kayak gitu. Karena di sisi lain ketika kamu punya disiplin ilmu, tapi kamu di sisi lain juga punya skill-skill lain, kayak misalnya kayak bagaimana kamu menempatkan diri ketika bersama dengan orang yang gak kamu kenal, menjalin relasi kayak gitu. Terus kayak kamu bisa kontrol emosi kamu dengan orang yang mungkin kamu gak suka atau yang beda pandangan sama kamu kayak gitu. Ya menurutku ya jangan cuma kuliah toh, sayang banget kayak gitu. Ya ikut yang lain-lain lah, seminar atau ya kayak gitu-gitu yang sebutin tadi. Oke, itu tips dari Sepdi yang bukan siapa-siapa. Ya. Aku mungkin tambahin sedikit tips untuk adik-adik. Ya mungkin adik-adik itu bisa mencari informasi beasiswa juga ya, Iya, benar-benar. Ya lumayan lah buat bantu keuangan orang tua gitu ya. Banyak kok beasiswa yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta gitu ya. Nah, itu aja sih. Ada tambahan nggak, Sep? Jangan lupa follow IG aku yang di bawah ya. Oh ya, nanti guys, tolong diedit ya di sini. Tolong diedit IG aku sini. Oke. Ya, IG kita berdua ya. Oke. Dan segitu aja teman-teman Soul Podcast. Semoga bermanfaat ya, walaupun kayaknya nggak begitu bermanfaat sih, karena narasumbernya bukan siapa-siapa gitu. Cuma ya pasti bermanfaat lah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa komen yang benci-bencinya, karena kita perlu dibenci biar kita perlu naik. Biar naik ya. Dan untuk naik. Kalau bisa viralkan. Oke. Terima kasih. Salam podcast Soul. Oi. Ya.